Oke, Zalfa. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin dari hal general CV saya dulu sih, Pak. CV, Menurut boleh. Bapak gimana, udah ada yang kurang atau ada masukan Oh, gitu? ya enggak. Tanya soal Oh, CV-mu itu sesi detail. oh, Maksudnya tuh terkait CV secara umum. ah, Masih ada yang bingung kah? Cara membuatnya, oh, isinya, ada Pak ini. gitu. Apa tuh? Eh, Kadang kan saya pernah baca sih di LinkedIn katanya kalau kita apply kerja itu bukan satu CV untuk semua semua di apply gitu. Misalkan mau ngambil marketing, terus misalkan mau ngambil ekspor impor itu kita harus lebih spesifikin lagi Mm-mm. sesuai dengan apa yang mau kita lamar. Itu benar atau enggak ya Pak? Atau mungkin satu CV tapi di dalamnya itu kita udah jelasin Mm-mm. semuanya bisa di-apply ke semua perusahaan dan semua job desk. Oke, Itu Pak. pertanyaanmu menarik banget ya. Aku jawab secara general dulu. Memang benar bahwa informasi yang ada di CV, nah, which is nanti akhirnya jadi CV tertentu, itu memang akan mengarah ke satu loker tertentu. Itu benar ya, gitu. Satu CV, gitu. Informasi yang ada di CV itu kita arahkan ke satu loker atau role tertentu. Itu benar. Tapi secara eksekusi bukan satu CV untuk satu loker. Lokernya ganti, CV-nya update, lokernya ganti, Nah, CV-nya update. Bukan gitu. Lucu ya. Ini kalimat ini kalau secara secara general tuh, lah, terus gimana gitu? Memang benar. iya. Nah, ini aku kasih gambaran ya. Biar ini biasanya biar nggak salah tangkap kasih ilustrasi. Tadi ya, oh, udah muncul belum layar putih gitu? Sudah. Udah ya. Kamu harus percaya dulu bahwa satu CV itu untuk satu loker. Oke? Itu benar. Oke? Tapi prakteknya bukan kalau satu CV salah. Kalau satu CV satu loker berarti beda loker ganti CV. Nah, Jawabannya belum tentu gitu. Ini logika yang salah karena sebagian cuma kalimat yang atas dulu. Kenapa kok salah? Nanti aku jelasin dulu ya. Ini sudut pandangku. Kamu juga boleh nggak percaya kok soal ini gitu. Satu CV, satu loker itu bener. Itu namanya personalize. Jadi informasi yang kita sediakan itu adalah informasi yang relevan terhadap lokernya. Itu betul. Tapi begitu beda loker langsung ganti CV. Itu aku anggap salah. Karena salah tuh mungkin benar tapi belum tentu gitu. Padahal kalau benar itu kan harus ya benar-benar salah-salah gitu kan. Karena belum tentu makanya aku sebut salah. Kenapa? Contoh kayak gini. Ya ini ya, kenapa kok aku bisa bilang kayak gini ya gitu. Nah, kenapa aku bilang kayak gitu? Tunggu bentar ya. Oke, iklan barusan. Jadi gini ya. Aku kasih contoh. Maksudnya ini gimana? Contohnya gini. Kamu sebut satu role, satu jabatan yang kamu pengen ngelamar. Apa misalkan? ekspor impor, Pak. Oke, ekspor impor. Jadi staff eksim gitu ya. Iya, betul. Ini ada loker staff eksim. Oke. Terus satu role lagi yang kamu pengen lamar apa? Sebut aja. Sosial media spesialis. Oke, sosmed spesialis. Oke, udah. Udah. Berarti kan kamu nyiapin CV-nya, ya kan? Ya, CV untuk ini katakanlah ini satu, berarti ini CV satu. Terus ini loker keduamu, berarti ini CV dua, gitu. Kalimat pertama tadi, satu CV untuk satu loker, betul nggak? Betul. betul. Satu CV ini untuk satu loker, satu CV ini untuk satu loker, betul. Tapi kalau beda loker, apakah harus beda CV? Kayak begini. Nah, kita definisikan beda loker dulu. Beda loker ini beda loker yang gimana? Beda loker beda role atau beda loker role-nya sama gitu. Oke. Kalau beda loker beda role, betul bahwa begitu role-nya beda, CV kita diedit boleh. Boleh ya, aku nggak ngomong harus. Oke. Ya. Tapi kalau role-nya sama, ya nggak harus buru-buru diedit. Artinya apa sih? Apa yang pengen aku omongin gitu.
Aku kasih yang kosong lagi. Walaupun kita tahu satu CV itu untuk satu role, cara kerjanya itu bukan ini ya, satu CV untuk satu role. Ganti locker, ganti CV, ganti locker, ganti CV. Ini artinya CV ngikutin locker. Oke. Jadi eksekusinya kalau ganti locker gimana? Ganti locker, CV ikuti locker, ya kan? Ganti locker, CV-nya ganti. Ganti locker sama ganti, gini. Ini salah. Yang bener Hmm. itu locker ikutin CV. Kamu punya CV untuk lamar kerja posisi ini. Lockernya ganti, CV-nya ganti. Lockernya ganti, CV-nya ganti. Kebayang ya? Ini kan namanya CV Iya, ngikutin locker ya. iya, iya. Jangan gitu, kurang efektif. Ini sudut pandangku ya, Ah, gitu. Kenapa? Nanti di akhir nanti kamu akan paham. Coba dibalik eksekusinya. Locker yang ngikutin CV. CV CV-mu ini, aku kasih kosong lagi, ya. Kamu punya CV. CV-nya ini untuk lamar sebagai apa tadi? Staff Exim, X, ya Xim kan? ya. Jangan ganti locker, ganti CV. Tapi CV-nya locker yang ngikutin CV. Artinya CV Ikutin. ini cocok untuk staff Exim. Yang harus kamu lakukan apa? Cari di LinkedIn. Semua locker yang bisa kamu eksekusi pakai CV ini. Sampai habis, gitu. Di LinkedIn ini habis nih, gitu. Habis itu habis, dah. Kamu buka apa misalkan? Buka Jobstreet. Cari locker yang bisa kamu habisin pakai ini, gitu. Ah, iya, iya. Gitu. Gitu. Habis itu ganti lagi. Buka apa misalkan? Glints. Cari loker-loker staff Exim yang bisa kamu eksekusi. Kalau perlu nanti buka website perusahaan gitu. Ini secara praktek memang benar satu CV untuk satu loker betul. Tapi eksekusinya kalau kayak gini kan bukan ganti loker, ganti CV. Iya, Bukan CV ngikutin loker, tapi dibalik biar kamu nggak repot gitu. Nah ini kan jarang banget tuh ya. Kamu nggak tahu udah pernah dapat pembelajaran kayak gitu gitu. Sudut pandangnya dibalik gitu. Loker yang ngikutin CV-ku dong. Biar apa? Biar kamunya mudah. Biar kamu nggak iya. kehabisan waktu untuk ganti CV. Edit CV itu butuh mood loh, butuh konsentrasi, butuh pertimbangan. Belum kalau tata letaknya banyak yang diubah gitu. Kalau case-nya kayak gini, apakah satu CV untuk satu loker? Kan enggak gitu. Malah kelihatan satu CV untuk banyak loker gitu. Karena yang kamu ubah apa? Platformnya. Satu CV untuk satu loker itu benar dan bisa efektif, cenderung lebih efektif kalau kamu ngirim lamaran via email, ya kan? Ah, Tapi kalau kamu ngirim lamaran via website, via job portal khususnya, via iya. LinkedIn, di situ ada menu filtering. Gunanya filtering itu adalah jembatan, ya, biar kamu itu nggak banyak ganti-ganti CV. CV. Jobstreet itu cara mainnya lengkapi profil, upload satu Iya. CV, tinggal klik 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 klik. Klik, klik, klik. Iya. Bukan upload CV, klik sekali. Upload Upload yang CV. lain, Iya. klik sekali. Mau sampai tahun berapa kayak gitu, gitu. Ya, karena kalau akhirnya satu CV satu loker langsung kita telan mentah-mentah, kita harusnya ada kecurigaan. Berarti cara kerja Jobstreet salah dong, ya kan? Ini kalau mau ngomongin gitu kan, kalau kita langsung telan mentah-mentah loh, kok cara kerja Jobstreet salah ya? Padahal aku pribadi juga nih, termasuk orang yang dapat loker via Jobstreet, gitu kan? Berarti kan logika kamu nanti kebentur-bentur sendiri. Tapi kalau Jobstreet salah, kok udah banyak orang dapat kerja lewat Jobstreet? Tapi kok si ini bilangnya begini? Nah, ini karena tadi sumber belajar kamu itu konteksnya tuh cuma ini, gitu. Dalam kondisi ini benar ya, tapi kamu belum dapat sumber info yang secara umum tuh begini, gitu ya. Oke? Kesimpulannya sampai menit ini apa? Gitu. Kalimat tadi itu benar, gitu. Bahwa satu locker untuk satu CV untuk satu locker betul. Satu loker. Tapi untuk eksekusinya satu CV tadi boleh dilempar ke banyak locker. Asalkan apa? Lockernya sama untuk posisi yang sama, misal. Tapi kan ya nggak mungkin ada posisi yang sama dalam jumlah banyak.
Ya, Iya, betul. mungkin ada. Kenapa? Kalau kamu ngelamar cuma lewat email, terus lewat website, terus ya terbatas. Ada platform. Tapi platform susah nyarinya lama. Ada menu filtering, gitu-gitu. Sehingga kebiasaan kuno kita yang ganti loker, ganti CV, ganti loker, ganti CV, di mana CV selalu mengikuti loker, akhirnya dibalik gitu. Kalau mau ganti loker, misalkan kamu ngelamar customer service, ganti loker, coba loker customer service juga, biar CV-mu nggak ganti gitu loh. Paham ya? Dari sisi eksekusi Iya, itu dulu ya. Pokoknya poin nomor satu di dalam pikiran adalah kalimat tadi benar. Satu loker untuk satu, kebalik terus ya aku ya. Satu CV untuk satu satu CV untuk satu loker. loker. Nomor dua, untuk eksekusinya, jangan CV ngikutin loker, tapi loker ngikutin CV. Caranya gimana? Caranya dengan satu, cari sumber loker dari multi channel, banyak platform. Yang kedua, optimasi menu filtering. Oke, ini baru poin kedua. Alasan selanjutnya adalah poin nomor tiga, eksekusi loker yang tidak mensyaratkan sesuatu yang spesifik. Maksudnya gimana? Contoh, nanti kamu tuh ada loker tuh ada 3 jenis gitu ya. Ada loker tuh yang sifatnya itu butuh spesialis, oke. Ada loker yang butuh semi gitu, itu. Jadi spesialis ini menurutku aku sebut tuh loker yang ketat gitu, loker yang ketat. Ada loker yang semi spesialis atau sedikit longgar. Ada loker yang sifatnya tuh longgar atau butuhnya tuh generalis nggak apa-apa gitu. Nanti ada loker-loker tuh tipenya gini. Ada loker yang butuh orang yang spesialis tertentu, ada yang agak longgar, ada yang longgar banget. Contoh dari apa? Misalkan dari sisi pendidikan. Itu. Loker yang spesifik, yang ketat, yang butuh spesialis itu misalkan apa? Minimum S1 teknik mesin gitu. Oke? Ini orang teknik industri nggak bisa lamar, Iya. orang teknik informatika nggak bisa ngelamar, orang teknik geologi juga nggak bisa lamar, orang teknik pertanian nggak bisa lamar. Yang aku tak cari tuh S1 teknik mesin. Oke? Atau yang agak longgar, semi longgar. Misalkan agak longgar tuh apa? Misalkan kayak gini. Minimal S1 teknik mesin, koma, teknik industri, koma, apa ya? Teknik metalurgi, koma, atau jurusan lain yang setara. Pernah dengar nggak bahasa-bahasa gitu? Pernah. Ini agak longgar. Nggak harus orang teknik mesin. Tapi teknik-teknik yang lain juga boleh ngelamar. Sedikit longgar loh ini. Ada yang lokernya longgar banget gitu. Minimal S1 semua jurusan. Itu filsafat, teknik nuklir gitu. Pendidikan guru, pendidikan ini itu. Boleh nggak lamar? Boleh. Ini Boleh. dari sisi ini ya, dari sisi pendidikan aja ya, kayak gitu. Atau mungkin dari sisi pengalaman kerja, contoh yang kedua gitu. Pengalaman pengalaman kerja. Yang spesialis, minimum pengalaman 5 tahun di bidang ini. Itu fresh graduate, baru pengalaman 1 tahun, 2 tahun. Mungkin dalam tanda kutip ya minggir dulu gitu. Karena kita butuh yang itu. Ini dari sisi pengalaman kerja ya, gitu. Atau yang tengah ini, yang semi gitu. Misalkan, pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Pernah ya dengar kalimat itu? Banyak. Hmm. Itu longgar, semi longgar. Ada yang di sini tulisannya apa? Ada yang tidak ada tulisannya, ada yang tulisannya fresh graduate. Ada yang tulisannya nanti pengalaman kerja tidak diperlukan gitu. Aku nggak tahu ya, mana yang kamu pernah lihat. Ini Yang dari pernah sisi rata-rata. ini dari sisi pengalaman kerja ada. Mungkin dari keterampilan gitu. Keterampilan misalkan
menguasai ini gitu. Di sini yang tengah, menguasai ini, koma, menguasai ini merupakan nilai tambah. Pernah Nah, dengar-dengar yang kayak gitu. Terus ya. ada yang sangat longgar gitu. Mampu, misalkan, mampu berbahasa Inggris minimal pasif. Ah, Pokoknya yang enteng-enteng aja syarat-syaratnya. ya. Menguasai dasar pengolahan data. Menguasai Microsoft Office. Bukan yang remehin nih. Tapi itu buat aku termasuk longgar. Dan semuanya gitu loh. Ini yang ada di kolom paling kiri, ini kan sebenarnya section yang ada di CV nggak sih? Gitu. Iya. Dari pendidikan, pengalaman kerja, skill. Nah, itu semua section yang ada di CV-mu, itu tuh informasinya tuh ada yang cocok untuk bisa kita bagi jadi 3 kolom ini. Gitu. Dari tadi, kita kan bahas bahwa satu CV boleh untuk banyak loker, asal untuk role yang sama. Role Tinggal yang cari sama. di banyak platform. Platform. Oke. Jadi variabel tetapnya CV, variabel peubahnya tuh platformnya tadi. Oke. CV lokernya juga variabel tetap ya. Jadi cuma loker customer service. Oke, aku cari customer service di sini, habis di sono, habis di sono, habis di sono gitu. Jadi variabel peubahnya itu adalah platformnya. Oke. Nah, teknik yang nomor 2 adalah ini gitu. Kenapa? Loker yang ini semacam yang di sebelah mana kira-kira? Loker yang ada di sebelah paling kanan ini kan relatif nggak perlu diganti-ganti dibandingkan yang Iya. di kiri sini. Karena dia butuh spesialis. Kamu harus menonjolkan tuh info di CV harus bisa gini, 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 gini. Ya kan? Nah sekarang dibayangin aja jurusanmu, sebut jurusanmu apa? Asal apa yang asli? Manajemen. Jurusanmu manajemen. Manajemen. Jurusanmu manajemen. Wah, manajemen masih terlalu relate ya. Misalkan gini, Eh, misalkan gini. konsentrasinya marketing, Pak. Ah, marketing. Ya, sekarang oke, kamu marketing. Misalnya gini, aku orang jurusan kehutanan. Magangku di dinas kehutanan mana gitu. Ya kan? Praktikumku hutan semua. Wah, tanam-tanaman gitu udah. Setelah itu ada loker, dibutuhkan staff sales, staff marketing gitu. Staff sales and marketing. Persyaratannya S1 semua jurusan gitu. Fresh graduate dipersilahkan melamar. Memiliki pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan melamar. Suka berkomunikasi dengan orang, bla 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 bla. Aku pengen lamar itu, ya kan? Kalau kamu ngerasa bahwa, tapi pengalamanku nggak relate, kerjaanku kan hubungannya sama hutan. Magangku hutan semua. Organisasiku juga himpunan mahasiswa kehutanan. Hutan-hutan semua. Ini jualan. Nggak relate nih, gitu. Kalau kayak gitu berarti kamu membuat ya skala pencocokan dengan salah matchingnya, gitu. S1 semua jurusan, berarti jurusanmu boleh dimasukin, gitu. Ya kan? Berarti Iya. matching-matching aja. Berarti CV-mu perlu diedit nggak? Masa tiba-tiba ganti jurusan gitu kan enggak. Enggak. Terus ada organisasi. Organisasimu kamu menjabat jadi ketua himpunan misalkan di kehutanan selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu ada banyak kepanitiaan di dalamnya. Apa kepanitiaan itu akhirnya kamu remove dari CV Hmm. gitu? Karena ngerasa nggak relate dengan sales and marketing tadi. Kan enggak gitu. Karena dia nerima semua jurusan dan di situ menyampaikan bahwa gitu terbiasa atau tidak canggung berkomunikasi atau memiliki kemampuan komunikasi yang menarik dan lain-lain, kamu menunjukkan dengan organisasi ini bahwa saya terbiasa memimpin orang, saya ikut terlibat dalam suatu organisasi di mana di dalamnya itu terdiri dari banyak orang dan kita eksekusi banyak sekali kepanitiaan selama setahun. Kan kamu nunjolin itu, artinya kan nggak perlu diedit ya, gitu. Itu salah satu contoh kolom yang kanan. Jadi CV itu relatif, relatif ya, relatif tidak usah banyak diedit-edit, tidak diganti-ganti, nggak apa-apa. Kalau yang diedit nggak terlalu signifikan, untuk loker-loker yang di sebelah kanan, untuk loker-loker yang general. Nah, teman-teman fresh graduate kadang sadarnya itu adalah ya udah Kak, semua yang aku punya aku masukin aja, tinggal CV aku lamar. Nah, itu biasanya tuh bahasanya tuh Iya. mirip-mirip kayak gitu. Kalau kamu masih merasa bahwa ya aku adanya pengalaman ini aku masukin terus aku ngirim, itu kadang tuh secara tidak sadar itu sebenarnya kamu menyiapkan CV untuk kolom paling kanan. Oke, gitu. Dan akhirnya tetap boleh nggak? Ya boleh.
Kalaupun akhirnya edit CV, akhirnya cuma ngilangin apa, ngilangin satu kata, ngilangin satu paragraf apa yang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh banget, ibaratnya kalau memang nggak berguna ya udah abaikan, masih ada info yang lain. Tapi akhirnya kamu ya meluangin waktu ngedit lagi gini-gini kan nggak efektif kan kayak gitu. Iya. Jadi cara yang nomor dua selain tadi ya dengan mempermainkan platform dan filtering, yaitu ini gitu. CV relatif nggak perlu diganti-ganti. Untuk apa? Mengincar lowongan pekerjaan yang sifatnya generalis, yang sifatnya tuh longgar, tidak membutuhkan sesuatu yang ketat kayak gitu. Oke, gitu. Yang mungkin ya tadi kamu belum sadari bahwa aku masukin semuanya tapi lolos ya. Aku fresh grade dulu kayak gitu. Percaya nggak percaya? Aku sering bilang ini bahwa dulu waktu aku jadi fresh grade ada titik di mana aku tuh ngelamar kerja di luar bidangku semua. Semua yang aku lamar tuh di luar bidang. Titik tertinggiku itu, waktu itu, dalam waktu 3 minggu, panggilan tes, berarti secara administrasi ya, ke tahap selanjutnya, itu CV-ku tuh lolos 52 loker. Sehari itu aku dapat konfirmasi 3 sampai 4. Ada yang email, ada yang telepon, ada lewat WA. Itu loker asli semua ya. Ada yang ngundang psikotes, ada yang ngundang interview, ada yang langsung interview dadakan lewat telepon kayak gitu di screening gitu. Dalam waktu 3 minggu, 3 minggu 52 panggilan gitu. Kenapa? Karena aku ngincer yang kanan. Karena aku tahu aku harus ngirim lamaran di luar bidang. Padahal kan dalam tanda kutip seolah-olah aku bajak jurusan lain kan gitu. Nah Iya. kalau aku konyol ngincer yang kiri, ya buang-buang waktu, spamming aja. Malah aku takutnya Iya. jadi dianggap gak profesional. Kayak lu baca gak sih ini kita butuh yang kayak gini loh, butuh yang spesifik gini banget loh. Jangan nih asal broadcast, asal blast gitu-gitu. Makanya aku kuatkan dari sisi kanan gitu. Tapi dulu aku masih belum paham, kayak begini nggak paham. Tapi gara-gara saking banyaknya aku kirim, aku mulai mikir, oh gitu polanya. Akhirnya Iya. muncullah tabel ini, gitu. Ini tabel originalku kayak gitu. Karena memang itu coba dulu. Kalau kamu memang tadi ya lakukan sesuatu gini, coba dipersimpel cara mikir dan cara eksekusinya. Yang artinya lakukan yang termudah dulu, ya kan? Yang termudah edit CV, edit CV gampang nggak? Gampang. Ada nggak yang lebih mudah? Ada, nggak usah diedit. Nah, baru kita, ya, ya dong, ya kan? Iya. Gitu. Aku pengen loker yang nyesuaiin aku, gitu, gitu. Nah, eksekusinya caranya contohnya kayak gini, gitu ya. Lalu gimana kalau misalkan dari tadi aku cuma bahas yang kiri sama kanan ya, yang tengah digimanain, gitu. Yang tengah kan ini juga loker juga nih, gitu, ya kan? Ini gimana? Nah, tengah ini isinya relativitas juga. Biasanya loker-loker di tengah ini tuh yang kalau bahasa aku tuh di zona abu-abu gitu. Jadi kayak semua kita open tapi diutamakan yang begini ya, kita open diutamakan yang begini ya, kayak gitu. Lalu kira-kira gimana? Perlu nggak diedit CV-nya? Saranku, tengah ini boleh dieksekusi tanpa mengedit CV. Oke? Tapi tidak untuk semua hal. Karena gini ya, namanya abu-abu begini, abu-abu itu kan campuran dari putih dan hitam, gitu kan? Nah, ada kalanya loker di tengah ini tuh loker yang warna putih. Jadi loker yang lebih cenderung ke sisi general. Tapi kadang ada loker yang kayak begini cenderung ke sisi kiri gitu. Gitu. Mampu berbahasa Inggris aktif, koma, fasih berbahasa Mandarin diutamakan gitu. Padahal kamu nggak bisa bahasa Mandarin misalkan. Boleh nggak ngelamar? Boleh. Kenapa? Karena tulisannya misalkan kayak tadi wajib berbahasa Inggris, koma, gitu. Mampu berbahasa Mandarin lebih diutamakan gitu atau diutamakan. Artinya bukan berarti cuma bisa bahasa Inggris secara fasih aja kamu akhirnya mundur gitu. Enggak, boleh nyoba. Tapi tadi dengan kesiapan mental, aku mungkin nggak lolos gara-gara mungkin ada yang lebih bisa, lebih diutamakan. Tapi aku coba akan optimalkan dulu gitu. Nah, biasanya aku akan bilang ke teman-teman fresh graduate, kalau mau nyobain loker yang ada di tengah ini, kita harus mampu menuliskan CV, berarti dengan dokumen yang lain ya, itu dengan bahasa yang lebih menjual. Seolah-olah tuh kamu bilang bahwa saya tuh masih fresh graduate dengan pengalaman terbatas. Saya tahu Anda itu membutuhkan orang
dengan kualifikasi minimum semacam ini. Walaupun fresh graduate itu tetap boleh, tapi yang diutamakan yang sudah bisa gini. Nah, di sini saya ingin meyakinkan Anda bahwa walaupun saya masih fresh graduate dan belum bisa, gitu, misalkan, apabila saya diberikan kesempatan, saya itu adalah aset yang berharga bagi Anda karena saya akan cepat belajar, cepat ini, cepat ini. Hal itu dibuktikan dengan yang kemarin aja. Belum punya pengalaman kerja aja, saya udah melakukan segini banyak. Apalagi kalau saya diberikan kesempatan kerja di sini. Nah, gitu. Jadi bayangkan kamu nulis CV itu tidak hanya sekedar nulis kayak diary doang. Saya pernah ini, saya pernah ini. Semua informasi yang ada di CV itu jualan kamu. Yang jualan kan biasanya gitu ya, kan ada namanya, kan kamu orang marketing, aku juga ngomongin ke situ, aku orang fisika ya, tapi kerjaanku memang kebanyakan soal sales and marketing. Kan ada marketing, ada sales gitu ya, ada branding gitu. Uniknya di sini adalah marketing ini kan lebih kayak menciptakan kebutuhan, bener gak Ya, gitu. betul. Sales itu jual gitu, Jual harus kebeli gitu, ya kan. sesuai target. Targetnya sales itu gitu. Targetnya marketing itu kan menciptakan kebutuhan. Targetnya sales tuh ya kebeli gitu. Kebeli. Ya, targetnya branding itu ya beli lagi ibaratnya gitu atau rekomendasiin gitu. Nah, kita di sini perlakukan diri kita sebagai pelaku ketiganya. Menciptakan kebutuhan artinya Anda butuh orang, Anda itu butuh saya. Anda butuh kemampuan saya, ya kan? Itu tertulis di CV. Kamu nulis di CV ini memperkenalkan feature kamu, advantage benefit kamu gitu-gitu sampai orang tuh beli, hire gitu kan. Gitu. Akhirnya beli. Yang dijual ya kamu, gitu kan. Sales staffnya ya kamu. Terus branding. Branding tuh biar apa? Kalau marketing itu biar butuh. Oke, marketing itu butuh. Ini aku zoom out ya. Ini. Ini kan tahapnya kan marketing, sales sama branding kan. Marketing itu biar butuh. Sales itu biar beli. Hmm. Branding itu biar betah. Betah tuh apa? Betah menceritakan soal produk kita ke orang lain. Kalau kita butuh beli lagi gitu. Di pekerjaan ini tuh orangnya kita semua gitu, yang menciptakan kebutuhan kita, ya kan? Yang beli perusahaan, yang dibeli kita, salesnya kita. Betah tuh maksudnya apa? Ya kita dikerja di kontrak sampai pensiun kalau perlu, kayak gitu. Itu namanya betah gitu, ya kan? Nah, kamu coba pada saat menyusun CV, pikirin ini bahwa aku lagi bikin brosur untuk jualan produknya aku. Nanti aku presentasi ke calon pembeli, gimana gitu. Suka nggak suka, kamu kan akan dinilai dari apa yang tertulis di kertas, nggak langsung tiba-tiba interview, kecuali walk-in interview, ya kan? Maka apa yang ada pada diri harus ditulis dengan baik di CV, gitu. Dan tadi, incaran-incaran targetnya ini silahkan disesuaikan dengan gaya kamu. Saran aku cuma tadi, lakukan dari yang termudah dulu. Kalau bisa nggak usah edit, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, dari sini pertanyaan satu kamu itu udah sampai mau hampir semua sesi ya. Artinya gitu ya, satu CV untuk satu loker betul. Tapi ganti loker, ganti CV itu kurang smart. Kurang Kenapa? Karena kita masih bisa mengupayakan tidak ganti CV. CV. Caranya biar tidak ganti CV apa? Nomor satu, incar role yang sama Ya, sama. gitu. Yang nomor dua, cari loker yang longgar, General. yang general. Gitu. Gimana caranya? Optimalkan platform-platform, jadi multi channel, multi platform, dan yang kedua gunakan filtering, Filter. kayak gitu. Ini adalah cara yang gampang karena nanti ada tahap-tahap yang lain sebenarnya, nggak lebih banyak dari ini, cuma ini aja dulu sampai habis gitu. Kebayang nggak gitu. Kebayang. Kayaknya nanti ini perlu kamu share tuh. Jadi kan kita record nih, kamu share ke teman-teman angkatanmu gitu, biar Iya. jangan buru-buru ngerasa di ghosting terus kayak aduh yang kemarin belum ada kabar gimana ya, kayak menanti kayak gitu gitu. Santai aja gitu, pakai pakai cara-cara ini gitu. Itu masih berlaku sampai sekarang, apalagi sekarang banyak
job portal lebih banyak, klien-klien yang dilayani banyak. Jobstreet aja berapa perusahaan tuh, 300.000 lebih. Belum Iya. LinkedIn. LinkedIn nggak cuma kerjaan. Recruiter aja ada di LinkedIn, user aja ada di LinkedIn. Harusnya Iya. lebih banyak lagi. Kayak gitu, ya. Sampai di sini cukup kegambar kah buat Iya. Zalfa untuk pertanyaan pertamanya? Cukup jelas? Jelas, Bapak.